Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marisa Novitasari, NPM 50247 dalam mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP. A. Menelaah buku siswa. Pertama, buku pelajaran haruslah memiliki landasan sudut pandang yang jelas dan mutakhir. Kedua, buku pelajaran haruslah berisi materi yang memadai. Ketiga, buku teks pelajaran haruslah berisi materi yang disusun secara sistematis dan bertahap. Keempat, buku teks pelajaran haruslah berisi materi yang disajikan dengan metode dan sarana yang mampu menstimulus siswa untuk tertarik membaca buku. Kelima, buku pelajaran haruslah berisi materi yang mendalam sehingga memungkinkan siswa terbantu di dalam memecahkan masalah-masalah akademis yang dihadapinya. Keenam, buku pelajaran haruslah berisi alat evaluasi yang memungkinkan siswa mampu mengetahui kompetensi yang telah dicapainya. Ketujuh, buku pelajaran haruslah berisi bahan yang memungkinkan siswa memiliki kesempatan untuk menggelitik mata hatinya atas hal yang telah dipelajarinya. B. Buku guru. Buku guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku peserta didik. Fungsi buku guru sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Ketiga, penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku guru berisi, yang pertama, pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, dan lain sebagainya. Kedua, berbagai teknik penilaian peserta didik. Ketiga, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Keempat, kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Dan kelima, petunjuk penggunaan buku peserta didik. C. Silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Silabus dibuat oleh guru untuk memberikan gambaran garis besar proses pembelajaran dalam satu semester. Tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Berikut ini adalah komponen dari silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas sekolah memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Ketiga, kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Keempat, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kelima, materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Keenam, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Ketujuh, penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kedelapan, alokasi waktu.
sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media, cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, harus ilmiah. Kedua, relevan. Ketiga, sistematis. Keempat, konsisten. Kelima, memadai. Keenam, aktual dan kontekstual. Ketujuh, fleksibel. Dan yang terakhir yaitu menyeluruh. D. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013, disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut.